Om Swastiastu. Halo, selamat pagi ayah bunda serta anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Hari ini kita masuk hari ketiga pada kegiatan jeda semester 2. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membuat ekoenzim, yaitu cairan sejuta manfaat. Sebelum kita membuat ekoenzim, yuk kita cari tahu dulu apa saja manfaat ekoenzim untuk bumi dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Halo sahabat Ekoenzim Nusantara, dengan saya Yana, relawan Ekoenzim Nusantara. Mari belajar pembuatan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Mengapa ekoenzim? Apa sajakah manfaat ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula 1 bagian, sisa buah atau sayuran 3 bagian, air 10 bagian. Lama pembuatan ekoenzim adalah 3 bulan di wilayah tropis dan 6 bulan di wilayah subtropis. Hasil akhirnya adalah cairan berwarna kecoklatan dengan aroma asam segar. Warna ekoenzim bervariasi dari coklat muda hingga coklat tua, bergantung pada jenis sisa buah atau sayuran dan jenis gula yang digunakan. Siapa penemu ekoenzim? Formula pembuatan ekoenzim ditemukan oleh Dr. Rosukon Ponpanfong, pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, yang melakukan penelitian sejak tahun 1980-an. Ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas oleh Dr. Joen Un, seorang peneliti naturopati dari Penang, Malaysia. Mengapa ekoenzim? 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan, mengurangi tingkat daur ulang plastik, serta meningkatkan resiko terjadinya ledakan TPA. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana. Gas metana adalah salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Berikut adalah gambar desa di Lewi Gajah yang tertimbun oleh longsoran sampah pada tahun 2005. Dengan membuat ekoenzim, kita telah mengolah sebagian besar sampah kita dan mengurangi beban TPA. Produk yang kita gunakan di rumah sebagian besar mengandung bahan kimia sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemasan dari produk-produk tersebut juga mencemari lingkungan karena hanya sebagian kecil yang didaur ulang. Ekoenzim adalah alternatif alami dari bahan kimia sintetis berbahaya di rumah. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi produksi limbah kimia sintetis dan sampah plastik sisa kemasan produk rumah tangga pabrikan. Sayangi bumi, sayangi diri. Dengan membuat ekoenzim, kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Cara membuat ekoenzim. Mari kita lihat lebih lanjut apa saja bahan dan langkah, serta bagaimana cara panen dan standar ekoenzim. Bahan pembuatan ekoenzim terdiri dari 1 bagian gula dengan satuan kilogram atau gram, 3 bagian sisa sayur dan kulit buah dalam satuan kilogram atau gram, 10 bagian air dalam satuan liter atau mililiter. Jumlah yang disarankan
volume maksimal air 60% dari volume wadah. Misalkan, volume wadah 10 liter, maka volume air maksimal 6 liter. Air 6 liter sama dengan 6 kg. Gula 600 gram. Sisa buah atau sayuran 1.800 gram. Wadah yang bisa digunakan, wadah logam tidak boleh. Wadah kaca tidak boleh. Wadah bermulut sempit tidak disarankan. Memiliki tutup bermulut lebar disarankan. Boleh besar, boleh kecil, dan yang terutama berbahan plastik. Air yang bisa digunakan adalah air isi ulang, air galon, air sumur, air pembuangan AC, air pump yang didiamkan selama minimal 24 jam agar kaporit mengendap dan bisa dipisahkan. Air hujan yang ditampung langsung dari langit, tidak melalui genteng atau pipa dan sebaiknya diendapkan 24 jam. Berikut adalah tips memilih gula. Jenis gula yang bisa digunakan: molase, gula merah tebu, gula aren, gula kelapa, gula lontar, dan yang pasti bukan gula pasir. Kategori sayur dan buah, semua sisa buah atau sayuran dapat digunakan untuk membuat ekoenzim, kecuali sudah dimasak, direbus, digoreng, atau ditumis. Yang sudah busuk atau berulat, berjamur, berminyak seperti kelapa dan ampasnya, kering atau keras seperti kayu atau ranting. Tips: sisa buah atau sayuran dipotong sesuai ketersediaan waktu masing-masing. Semakin banyak jenis bahan yang digunakan, semakin kaya hasil ekoenzim. Lokasi penyimpanan. Pastikan untuk menyimpan ekoenzim di tempat yang teduh, sirkulasi udara yang baik, lingkungan yang bersih. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Memiliki sirkulasi udara yang baik, jauhkan dari wifi, toilet, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Tips mencicil ekoenzim. Jika kita memiliki wadah yang besar dan gula yang cukup, tetapi tidak memiliki cukup sisa buah atau sayuran, kita bisa mencicilnya sedikit demi sedikit. Siapkan wadah berisi air dan gula sesuai takaran. Masukkan bahan organik sedikit demi sedikit sesuai ketersediaan. Catat beratnya setiap kali menambahkan bahan. Setelah bahan telah memenuhi takaran, catat tanggal tersebut sebagai tanggal pembuatan ekoenzim. Pemanenan ekoenzim. Perlu kita ketahui bersama bahwa ekoenzim tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Setelah 90 hari ekoenzim siap dipanen. Ada kemungkinan di permukaan muncul jamur putih halus. Jamur bisa dipisahkan dan dimanfaatkan. Ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik bertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Bagaimana standar baik ekoenzim? Ekoenzim yang baik memenuhi persyaratan pH di bawah 4, aroma asam segar, khas fermentasi. Manfaat ampas ekoenzim. Ampas ekoenzim bisa digunakan untuk membersihkan saluran kloset dengan cara di blender halus, dituang ke kloset pada malam hari dan segera diflas. Mengharumkan mobil, dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil untuk mengharumkan ruangan di mobil. Ampas ekoenzim juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman organik. Resep modifikasi. Sabun cair. Wadah dianjurkan diisi air maksimum 50% dari wadah. Dengan rumus 1 bagian gula, 10 bagian air,
3 bagian sisa buah atau sayuran, dan 1 bagian lerak kering tanpa biji. Usahakan untuk tidak menggunakan nanas dan cabai karena akan membuat kulit kering dan pedas. Ekoenzim aromatik. Untuk menghasilkan ekoenzim beraroma segar, gunakan kulit buah jeruk seperti jeruk lokal, jeruk nipis, lemon, jeruk bali, jeruk purut. Aroma pada ekoenzim juga dapat dibuat dengan menambahkan 10% bahan aromatik pada larutan ekoenzim, lalu fermentasi kembali selama 1 bulan. Contoh bahan aromatik seperti daun jeruk purut, mint, sereh, rosemary, kemangi, daun kari, pandan, dan juga berbagai macam bunga. Bagaimana jika ekoenzim kita ada masalah? Kita bisa memperbaiki ekoenzim. Contoh, jika ekoenzim timbul belatung, bisa jadi dengan penyebab wadah kurang tertutup rapat. Solusi, perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit, selama 3 hari berturut-turut, dan periksa kembali setelah 7 hari. Memperbaiki ekoenzim karena timbul jamur hitam. Biasanya karena masalah larutan berbau got atau ada jamur hitam. Penyebab kontaminasi mikroba tidak baik. Kemungkinan karena lokasi penempatan wadah yang kurang baik. Solusi, perbaiki kerapatan wadah. Tempatkan wadah dalam keadaan tertutup di bawah sinar matahari pagi selama 30 menit selama 3 hari dan periksa kembali setelah 7 hari. Apabila bau got tidak hilang setelah 3 hari penjemuran dan total 7 hari perbaikan, masukkan gula sejumlah takaran awal pembuatan, lalu fermentasikan kembali selama 1 bulan. Informasi tambahan. Jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan. Kemunculan lapisan jamur dan lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi adalah hal yang wajar. Jamur putih dan mama enzim adalah bonus yang tidak selalu muncul. Jamur putih dan mama enzim bukanlah patokan kualitas dan keberhasilan pembuatan ekoenzim. Apa saja manfaat ekoenzim? Untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara, tanah, dan juga pertanian. Manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Ekoenzim sebagai pembersih alami, pembersih lantai alami, pembersih rumah tangga alami, deterjen dan pelembut alami, karbol dan pembersih alami, sabun cair alami, membersihkan pestisida dan kuman pada sayur dan buah. Ekoenzim untuk perawatan diri. Ekoenzim bisa berguna sebagai pengganti odol atau pasta gigi, juga bisa sebagai toner dan campuran krim wajah, campuran pada sampo dan sabun mandi, dan ekoenzim juga bisa untuk kumur-kumur. Jamur putih dan mama enzim sebagai alternatif perawatan wajah. Jamur putih halus ini dapat dimanfaatkan sebagai masker wajah berkualitas tinggi. Mama enzim dapat dimanfaatkan juga sebagai masker. Bagaimana dengan manfaat ekoenzim bagi kesehatan? Perawatan kesehatan pribadi. Saat mandi, tuangkan 50 ml hingga 100 ml ekoenzim ke dalam 1 ember air yang penuh. Kemudian gunakan untuk mandi. Ini adalah salah satu cara menjaga kebersihan diri. Ekoenzim juga bisa digunakan untuk tips menjaga kesehatan merendam kaki dengan ekoenzim. Cara sederhana dan praktis untuk jaga kesehatan, larutkan 30 ml ekoenzim ke dalam air dengan suhu 38 hingga 40 derajat Celcius dan rendamlah kaki selama 20 menit. Hal ini bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, memberi rangsangan terhadap titik syaraf dan titik refleksi pada telapak kaki, membantu proses penyembuhan penyakit, meningkatkan kualitas tidur, menghilangkan insomnia. Ekoenzim juga bermanfaat sebagai hand sanitizer.
mengatasi berbagai luka. Ekoenzim bisa digunakan untuk luka bakar, luka gores, luka diabetes, luka dekubitus, dan juga luka akibat sobek. Mengatasi berbagai macam penyakit kulit bisa digunakan untuk infeksi kulit, alergi, digigit serangga, dan juga bisul. Ekoenzim sebagai penghasil ion negatif, layaknya petir, ombak laut, air terjun, dan pohon hidup, ekoenzim memancarkan ion negatif ke lingkungan sekitarnya. Ranjang ekoenzim. Efek 1 tong ekoenzim sama dengan 10 pohon bagi tubuh manusia. Larutan ekoenzim bisa ditempatkan di kamar tidur minimal berusia 45 hari untuk memperbaiki kualitas tidur dan memulihkan gangguan kesehatan seperti sesak napas. Ekoenzim membantu mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik di rumah Anda. Manfaat ekoenzim bagi udara, air, tanah, dan pertanian. Ekoenzim bermanfaat untuk meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah. Manfaat bagi udara, ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara sehingga udara menjadi lebih segar, bersih, menghilangkan asap dan bau. Manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali. Menuang ekoenzim lewat pengairan sawah, ekoenzim memungkinkan kita bertani di tanah gersang. Pemupukan dan pestisida diaplikasikan dengan perbandingan ekoenzim dan air 1:1000. Untuk pupuk, langsung aplikasikan di tanah. Untuk pestisida, langsung diaplikasikan di tempat yang terkena hama. Takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Membersihkan kompor dan area dapur 1:1:5 dengan ekoenzim, sabun, dan air. Hal ini bisa membantu membersihkan minyak. Untuk mencuci piring, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 menghilangkan minyak dan bau. Untuk mencuci pakaian, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:500 hingga 1000. Hal ini bisa menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit. Untuk mengepel lantai, tambahkan 1 hingga 2 tutup botol ke dalam 1 ember air. Hal ini bisa membasmi kuman dan minyak, mengurangi serangga dan tikus. Membersihkan kloset dan kamar mandi menggunakan ekoenzim murni, mudah bersih, menghilangkan bau, tidak mudah tersumbat, membantu penguraian bakteri di septic tank. Untuk pestisida, herbisida, dan insektisida, campurkan 1 tutup botol ekoenzim ke dalam 1 baskom air, rendam sayur dalam baskom selama 45 menit. Untuk obat kumur dan gosok gigi, masukkan 10 ml ekoenzim ke dalam 1 gelas air. Hal ini bisa menyegarkan mulut, mencegah peradangan gusi dan sariawan. Untuk mencuci rambut, masukkan ekoenzim ke dalam sampo ditambah dengan air 1:1:5. Hal ini bisa mencegah kerontokan, ketombe, dan juga gatal di kulit kepala. Untuk mencuci tangan, ekoenzim, sabun, dan air 1:1:5 atau 10. Hal ini untuk kecantikan, anti alergi, dan gatal. Untuk hand sanitizer, ekoenzim dan air 1:400 ml. Hal ini bisa membersihkan kuman. Sebagai pembersih udara, ekoenzim dan air 1:1000 membersihkan kuman di udara. Sebagai detoks tubuh, ekoenzim dan air hangat 30 hingga 40 derajat sebanyak 30 ml ditambah dengan 1 baskom ember air. Rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih ekoenzim selama 20 hingga 30 menit. Tutup seluruh tubuh dengan handuk. Untuk bisul atau luka gores, gunakan ekoenzim murni untuk mengkompres. Sebagai anti radiasi, ekoenzim murni masukkan ke dalam botol tertutup dan letakkan di dekat peralatan elektronik Anda. Sebagai pupuk organik, ekoenzim dan air 1:1000. Hal ini bisa menyuburkan tanaman.
Ekoenzim juga bisa untuk membersihkan kuningan dengan menggunakan ekoenzim murni gosok pada permukaan kuningan. Untuk membersihkan hewan peliharaan, gunakan ekoenzim dan air 1:5 hingga 10. Hal ini bisa menghilangkan bau, mengurangi pertumbuhan parasit, memperbaiki kondisi penyakit kulit pada hewan kesayangan Anda. Tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah menyelamatkan bumi. Beribu manfaat dari ekoenzim hanyalah bonus. Manfaat yang sebenarnya adalah kelestarian bumi bagi anak cucu kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus. Selamat mencoba. Ekoenzim tidak diperjualbelikan, hanya untuk pemakaian luar, tidak untuk dikonsumsi. Terima kasih. Ayo, sebarkan ekoenzim ke seluruh Nusantara. Nah, Ayah Bunda, sekarang jadi tahu kan manfaat ekoenzim bagi bumi dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, yuk kita mulai membuat ekoenzim. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada timbangan, berikutnya ada air sebanyak 1000 cc atau 1 liter. Berikutnya ada molase sebanyak 100 gram. Dan yang terakhir ada bahan organik sebanyak 300 gram. Yuk kita mulai. Pertama kita siapkan wadah plastik. Berikutnya kita masukkan air sebanyak 1000 cc atau 1 liter. Selanjutnya kita masukkan molase sebanyak 100 gram. Pastikan semua molase masuk ya Ayah Bunda. Jangan sampai ada yang tersisa dalam wadah. Setelah air dan molase tercampur rata, sekarang kita masukkan bahan organik sebanyak 300 gram. Setelah bahan organik masuk semua, lanjut kita aduk lagi sampai rata. Berikutnya, kita tutup toples atau wadah dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Lanjut kita lakban dengan rapi ya.
Setelah dilakban seperti ini, selanjutnya kita tempelkan stiker tanggal pembuatan dan stiker tanggal panen kita nanti. Setelah jadi seperti ini, selanjutnya kita simpan yang rapi ya Bunda. Simpannya di tempat yang teduh. Selamat mengerjakan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Ingat selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Kami tunggu dokumentasinya ya. Mari kita jaga bumi kita demi anak cucu kita. Bersama kita pasti bisa. Dadah. Om Santi, 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 Om.